Shalom, Shalom Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini, Selasa, edisi 13 Juli tahun 2021. Kita akan mengikuti selama 1 jam ini pengajaran. Pengajar kita malam hari ini adalah Pak Dwi. Temanya, Kupas Tuntas Trinitas. Segera saja diangkat satu lagu pujian, nanti doa, dan nanti selanjutnya materi oleh Pak. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi saya nyanyikan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup ada hari esok, sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami berkumpul dari tempat kami masing-masing. Kami mau mendengarkan, mendapatkan pengajaran oleh pengajar kami, Pak Dwi. Urapi dia, Bapa, pada malam hari dengan kuat kuasa dan kebijaksanaan dari Roh Kudus-Mu yang memimpin dia kami untuk mengajar kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, kami juga menginginkan pada malam hari ini pengajaran ini berjalan dengan lancar, supaya dari awal, pertengahan, hingga akhir berjalan dengan baik dan dengan internet yang kuat dan stabil. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu yang menyertai kami dalam mengikuti pelajaran pada malam hari. Berikan kami juga telinga seorang murid yang mendengarkan pengajaran pada malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa pada malam hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena kami berdoa dan bersyukur di dalam satu nama, Yesus Kristus Putra-Mu, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kepada Pak Dwi untuk menyampaikan materinya. Oke, saya sebentar. This will not.
Ya, sebenarnya ini materi yang pernah saya sampaikan di hari Kamis ya, cuma ini saya ringkas karena saya pikir yang masuk di sini orang-orang yang belum ya, tapi ternyata sebagian yang ikut hari Kamis ya. Jadi kebanyakan mengulang ya. Jadi nanti kalau pengajaran Selasa begini biasanya banyak yang yang tidak ikut kelas kita, Pak. Oh, ya, yang saya lihat di sini kan Ibu Maya, Pak Bodek, tidak tahu. Iya. Jadi kalau yang sudah ikut Kamis ya mempertajam. Nah, nanti bisa mengajar orang lain ya, supaya lebih hafal. Tapi kalau yang belum ya bisa menyimak secara pelan-pelan. Tapi kalau yang sudah, ya, tidak apa-apa ya, Bu Maya, Pak Bodek, makin mantap. Mantap ya, berulang-ulang. Tidaklah kau mengajarkan yang berulang-ulang sampai melotok di luar kepala. Hilang. Tema yang diberikan itu kupas tuntas Trinitas. Wah, itu mantap sekali judulnya ya. Oke, enggak apa-apa. Sama juga ini mengenal Allah yang Esa, saya tulis di sini sama juga ya. Nah, untuk mengenal Allah itu sebenarnya yang menjadi landasan kita mengenal Allah itu di Ulangan 6 ayat yang keempat. Ini baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Ini ayatnya sama ya. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Ya, pasti Pak Kotek sudah hafal ya. Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad ya. Shema, ini kalimat perintah. Dengarlah Israel itu Israel. Adonai Yahweh, Elohenu. Nah, nu itu kita ya. Kalau ada akhiran nu itu kita ya. Tidak semua sih, tergantung konteksnya juga ya. Nanti ada nu yang bukan kita, tapi kebanyakan nu itu kita ya. Elohenu Adonai Echad. Dengarlah Israel, Tuhan Allah kita. Tuhan itu Esa. Nah, Tuhan itu YHWH ya. Ini alih bahasa dari YHWH itu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, dengarlah kayak orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, one atau Esa. Nah, ini kata Echad ini dalam bahasa Arab itu Ahad ya. Kul huwawohu Ahad. Nah, ini katakanlah kul, katakanlah huwa, dia Allah, hu Ahad, dia itu Esa Ahad ya. Nah, ini menjadi dasar bagi ya ajaran-ajaran agama-agama Semitik itu Allah itu Esa atau Echad. Ini juga dikutip oleh Tuhan Yesus ya dalam Markus 12 ayat 26. Bayaan oto Yesua Harisona lekol Hamiswat Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Nah, ini sama persis ya yang di Ulangan itu sama yang dikutip oleh Tuhan Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, kita menemukan data dari Yudas pasal 1 ayat 25, ini dalam bahasa Ibrani ya. Yunani. Monoteo soteri hemon, dia Yesu Kristu, to kuriu hemon, doxa megalosune kratos kai exousia, propantos to aionas, kai nun, kai eis pantas tos aionas, amin. Monoteo, mono itu ini sama itu ya, Esa atau satu. Theo ini bentuk datif dari theos ya. Kalau theos itu Allah, tapi biasa sebagai subjek itu theos ya. Tapi kalau theo itu bentuknya datif. Jadi kalau bahasa Yunani itu kata itu mengalami perubahan ya. Kalau di bahasa Indonesia kan tidak. Kalau bahasa Ibrani itu kalau dia jadi subjek itu berbeda kalau dia jadi objek, berbeda kalau dia jadi
misalnya ini ya, datif. Kepada, misalnya kepada Allah, itu tidak ada kata kepada itu ya, monoteo. Nah, ini sudah artinya begitu. Kepada Allah yang mono, jadi Allah yang esa, juru selamat kita Yesus Kristus, Allah yang esa, monoteo. Bagi, nah ini sebenarnya ini ya, teo itu sudah terkandung kata bagi ini, karena ini bentuknya datif ya. Bagi satu-satunya Allah, nah, yaitu bagi Allah yang esa, dialah satu-satunya Allah, bagi satu-satunya Allah. Nah, jadi monoteo itu bagi Allah yang esa, bagi Allah yang satu. Jadi Allah kita itu adalah esa ya. Itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus, juga ini oleh penulis surat Yudas ya. Monoteo. Nah, monoteo itu muncullah monoteisme. Nah, ini monoteisme itu dari kata ini, mono dan theos ya, Allah yang satu, Allah yang esa. Jadi kita juga meyakini bahwa kita ini adalah berkeyakinan monoteisme ya, monoteisme. Tadi dari sini ya, ini keyakinan kita, monoteo, soterihomon, soterihemon. Kepada Allah yang esa, yang tunggal, yang satu itu, soteri, juru selamat kita, nah, dia Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus, tu kuriu, hemon, Tuhan kita. Nah, jadi kita menyembah juga Allah yang esa, atau Allah yang satu ya, monoteisme. Jadi kalau ada tuduhan bahwa orang Kristen menyembah tiga Allah, itu sudah gugur dengan sendirinya, karena Alkitab memberi data bahwa kita menyembah Allah yang tunggal atau yang esa, monoteo, monoteisme. Ya, ini perlu kita pahami dulu bahwa kita tidak menyembah tiga Allah, 4 Allah, 5 Allah, 6 Allah, tidak ya. Kita menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Gitu. Nah, kalau begitu, kita kembali ke Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 yang 4. Kata echad, ya. Shema, Israel, Adonai, Elohenu, Adonai, echad. Nah, kata mono tadi, kata echad ya dalam bahasa Ibrani itu yang perlu kita pahami. Kata echad ya, esa atau satu. Nah, satu itu di mana-mana punya dua pengertian ya. Satu itu bisa berarti satu yang mutlak ya. The absolute one. Satu yang mutlak, tidak bisa dibagi. Itu seperti satu kelereng. Contohnya itu, satu kelereng itu benar-benar satu gitu ya. Tapi ada yang namanya satu yang compound unity ya, satu kesatuan. Nah, itu banyak contohnya. Satu keluarga itu satu, tapi ada bapak, ibu, anak dan sebagainya. Satu kelas itu kelasnya satu ya, tapi isinya muridnya banyak. Satu kompi, nah, satu apa lagi ya, satu asrama, nah itu satu ya. Tapi isinya itu banyak ya itu. Nah, ini penting kalau kita mengerti arti ini yang memanut paham absolute one itu akhirnya jatuh kepada modalistik monarkianisme atau patripasianisme atau sabellianisme. Nah, itu istilah-istilah ini ya. Ini karena menganggap Allah yang mutlak ini akhirnya jatuh pada ini atau saksi Yehova yang muncul sekarang menjadi Oneness Pentakostal itu. Ini karena menganggap satu itu betul-betul mutlak. Jadi yang jadi manusia itu ya Bapa, makanya Bapa yang menderita itu Bapa, patripasianisme. Nah, atau istilah lain modalistik, model ganti peran. Allah kemudian jadi Yesus, kemudian jadi Roh Kudus. Nah, itu modalistik ya. Karena mereka meyakini yang ini gitu loh. Jadi Allah itu echad, satu dalam arti satu yang mutlak. Makanya kesulitan untuk melihat Yesus. Jadi Yesus harus di mana? Kalau di saksi Yehova, Yesus diturunkan derajatnya. Nanti kita lihat ya.
Tapi kalau yang Yohanes Pentapostal, nah Yesus itu Bapa, Yesus itu pribadi yang sama gitu. Nah, ini berangkat dari sini sebenarnya pengertian tentang echad yang absolut. Tapi sebenarnya ya ada kata pengertian echad yang kedua. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga ya. Nanti kita akan lihat contohnya di Alkitab. Satu tapi kesatuan. Nah, kata echad itu begitu ya, bisa juga dibuat seperti absolut one atau seperti ini. Gitu, tergantung konteksnya sebenarnya ya. Nah, kita akan lihat contoh kata echad ini ya. Nah, di Kejadian pasal 2 ayat 24 itu dikatakan begini. Alken Yaasov is at Aviv wa at Imo wa Dafak wa Isto wa Chayu le Fasar Ehad. Nah, ini ya. Alken kemudian ya, therefore oleh karena itu kemudian is seorang pria itu akan meninggalkan Aviv bapaknya dan juga ibunya. Kemudian mereka akan bersatu dengan istrinya dan mereka itu menjadi le basar ehad. Jadi basar ehad. Basar itu daging ya. Ehad itu satu daging. Nah, jadi ehad di sini dalam Kejadian 2 ayat 24 satu ini ya. Dalam artian yang kedua tadi, the compound one, unity sorry ya. Jadi satu di sini, satu daging itu kan berasal dari dua nih. Laki-laki dan perempuan itu menjadi satu. One flesh. Le fasar ehad. Nah, jadi kata satu bisa bermakna sebagai satu kesatuan gitu ya. Nah, apakah ada lagi contoh yang lain? Ada ya, misalnya di Yeskiel 37 ayat 16. Wa ata ben Adam, nah, engkau anak manusia, kah lepka ets echa, ambillah bagimu ets, papan atau bisa kayu sebenarnya ya, stick kalau dalam bahasa Inggris, ini bisa di ini Indonesia di depan papan ya, satu papan, uktaf alaf dan tuliskanlah di atasnya untuk Yehuda dan juga anak-anak Israel sekutunya. Dan juga ambil ehad, satu ehad lagi, satu papan lagi. Ya, uktaf elaf dan tuliskan di atasnya untuk Yosef, papan Efraim dan semua Bani Israel ya. Ya, sekutunya. Lalu di ayat yang ke-37 nah ya, Wekaraf dan satukan itu ehad el ehad, satu kepada satu ya, disatukan itu papan dengan papan itu jadi satu. Lek leka le et ehad menjadi satu, wahayu dan mereka itu maksudnya papan tadi, papan-papan itu le ahadim menjadi satu bayadeka di dalam tangan. Nah, jadi satu di sini ehad di sini kita bisa punya pengertian bahwa itu tidak harus kita artikan satu mutlak seperti kelereng. Tapi bisa pria dan wanita jadi satu, bisa juga itu satu papan dan satu papan dijadikan satu. Nah, itu satu ya. Jadi kita sudah mulai ada pencerahan di sini. Allah yang esa, Allah yang satu itu adalah satu tapi satu kesatuan ya. Tadi kan satu bisa satu mutlak atau satu kesatuan ya. Kita bisa berpikir satu yang mutlak, tapi nanti data-data berikutnya kita akan lihat bahwa itu tidak satu mutlak, itu satu kesatuan. Nah, misalnya begini. Di Kejadian pasal 1 ayat 1, nah ini sangat terkenal ya. Bereshit bara Elohim et hashemayim et haaretz. Nah, kalau kita melihat di sini, Bereshit itu pada mulanya ya. Subjeknya itu Elohim. Elohim itu adalah bentuk jamak. Karena bentuk tunggalnya adalah El atau Eloah, atau kalau dalam bahasa Arab itu Elah ya. Itu bentuk jamak. Dari mana jamak? Karena akhirat im. Im itu dalam bahasa Ibrani itu menunjukkan jamak. Misalnya kuda itu bahasa Ibrani sus, jamaknya menjadi susim. Gitu ya. Kalau susah itu kuda perempuan, susot. Nah, itu jamak untuk
feminin. Tapi untuk maskulin itu im belakangnya ya, Elohim. Nah, Elohim bentuk jamak. Tapi menariknya subjeknya ini kata bara. Kata bara itu tunggal ya. Kata bara itu tunggal. Nah, makanya ini disebutnya terjemahannya hanya God saja. Allah saja, bukan Allah-Allah. Tapi kalau ini berganti misalnya Beresit baru Elohim et hasamil et haaret. Nah, ini terjemahannya baru Allah menciptakan. Nah, ya, tapi bara itu tunggal. Tapi kalau jamak itu baru. Kalau baru ini Allah. Jadi ada kejamakan, ada ketunggalan. Jadi Allah yang tunggal tadi sebenarnya ada kejamakan di dalamnya. Ya, kalau tidak percaya ini ada buktinya. Ya. Ini perubahan kata dalam bahasa Ibrani itu ya. Ini bara itu di sini untuk orang ketiga tunggal ya. Untuk orang ketiga jamaknya itu baru itu di sini. Ya. Nah, itu dari Kejadian pasal 1 ayat 1 ya. Selanjutnya sama, kalau kita melihat ini semua sama. Beresit bara Elohim jamak, bara menciptakan. Kemudian haaret hayata tohu wa fuhu wa osek al betitokom berua Elohim beraefet al benehamai wa yomer Elohim. Nah, ini saja. Wa yomer Elohim. Elohim itu jamak, yomer itu bentuk tunggal. Ya. Allah berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Wayar Elohim et haor bitoh. Nah, ini juga wayar. Allah melihat ini dalam bentuk tunggal. Nah, ini Elohim itu jamak ya. Kemudian wayikra Elohim laoryo. Lalu Allah menamai terang itu siang. Nah, ini wayikra itu juga dari bentuknya tunggal, Elohim itu jamak. Wayomer Elohim sama ini tunggal jamak. Wayaas Elohim jamak ya. Wayaas itu tunggal. Jadi seperti itu. Makanya kita tidak heran ya di Kejadian pasal 1 ayat 26 itu dikatakan Wayomer Elohim naaseh Adam besal menu kitmutenu. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Sebenarnya terjemahannya bukan begitu ya. Baiklah kita menjadikan manusia dalam besal menu, dalam gambar kita, kitmutenu seperti rupa kita ya. Jadi tidak ada kata dan sebenarnya ya. Dalam gambar kita seperti rupa kita. Jadi ini tidak menunjuk pada dua hal yang berbeda. Ini penekanan saja ya. Nah, ada orang yang berkata bahwa nah itu kan plural of majesty. Itu kan jamak kebesaran. Itu. Ya. Tapi saya lihat ini bukan sekedar jamak kebesaran ya. Kebesaran dalam satu sisi itu diterjemahkan tunggal, it's okay ya. Tapi dalam satu sisi itu menolak Tritunggal itu tidak benar karena kenapa? Di Kejadian pasal 3 ayat 22 ini bukan menunjukkan satu jamak kebesaran ya. Kejadian 3 ayat 22, wa yomer adonai Elohim hen ha adam hayah ka ahad mimenu. Nah, perhatikan di sini. Tuhan berkata, berfirman, Tuhan Allah berfirman ya. Nah, lihatlah manusia itu telah menjadi keahad nimen, salah satu dari kita, one of us. Nah, ini perhatikan ya. Jadi tadi tidak sekedar menunjukkan bahwa itu jamak kebesaran itu loh. Walaupun jamak tapi itu bukan menunjuk dalam diri Allah itu ada kejamakan, itu hanya masalah bahasa, itu hanya jamak kebesaran atau plural of majesty. Tapi Kejadian 3:22 itu tidak berbicara tentang plural majesty karena memang sebenarnya ini salah satu dari kita, berarti memang jamak betulan di dalam diri Allah itu. One of us. Kalau jamak kebesaran atau plural of majesty cukup menjadi seperti kita. Nah, kan? Tidak perlu salah satu dari kita. Itu. Jadi saya tidak setuju dengan berapa, of majesty itu ya. Apa itu nasi goreng? Kejadian pasal 3 ayat 22. Nah, ini juga ya. Oh, ini tadi bahasa Indonesianya. Menjadi seperti salah satu dari kita. Nah, salah satu dari kita kan menjadi seperti kita
Ya, kalau itu jamak kebesaran tidak perlu menunjukkan salah satunya itu. Ke ahad mimen. Oke. Kemudian kejadian 11 ayat 7 juga ada kata yang kita lagi ya. Baiklah kita turun dan mengajar balapan di sana bahasa mereka. Hafa nerdah. Nah, ini ya. Bernaflah. Sam di sana. Kata kita lagi. Jadi itu ya. Ada lagi? Ya ada. Yesaya 6 ayat 8. Ini dari terjemahan bahasa Indonesia ada sedikit yang kurang pas ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku utuslah aku. Nah ini dalam bahasa Ibrani tidak begitu ya. At me, siapakah eslah yang akan aku utus? Umi, dan siapakah yelek yang akan pergi? Lanu bagi kita. Nah, kalau di sini kan beda kan? Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Nah, mungkin ada yang terjemahan yang benar, misalnya coba saya carikan ya. Nah, misalnya saya laber ini. Setelah itu kudengar suara Tuhan, sebab siapakah yang akan kuutus, siapakah yang akan pergi bagi kita. Nah, ini ada aku utus, tapi pergi untuk kita. Jadi memang ada ketunggalan dalam kebijakan. Nah, kita sekarang melihat di Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Matius 28 ayat 19. Oriotentes on mateteus sate pantata etne baptison tes autus esto unama tu patros kaitu huyu kaitu hagiu pneumatos. Nah, di sini ada kata onama ya, karena itu pergilah jadikan semua bangsa berikut dan baptisan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan nama. Onama itu tunggal ya. Itu jamaknya apa? Onomata ya. Jadi bukan nama-nama, tapi satu nama. Itu ada 3 di sini, patros, huyu, kaitu hagiu pneumatos. Nah, Matius 28 ayat 19. Lalu, kita melihat peristiwa pembaptisan. Sesudah dibaptis Yesus, firman itu yang jadi manusia ya. Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu segala langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas. Lalu terdengar suara dari surga. Nah, ini jelas suara siapa? Suara Bapa ya. Jadi di sini kita melihat ketritunggalan itu dalam peristiwa pembaptisan. Itu pribadi yang lain-lain ya. Pribadi yang lain-lain, bukan Bapa menjadi Yesus di surga kosong gitu enggak ya. Yesus, Roh Kudus, Roh Allah, ada Bapa. Jadi satu ayat ini menunjukkan adanya ketunggalan, kejamakan. Ya, kejamakan dalam ketunggalan. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini ada Roh Kudus, ada Bapa, ada namaku, itu nama Yesus ya. Jadi ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Oke. Mungkin salah satu ada yang mau bacakan, saya agak hemat sedikit. Pak Kodek. Selanjutnya. Ya, saya baca. Oke. Yohanes ya, 15 ayat 26. Oke. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Nah, ini malah double ya. Penghibur yang akan kuutus. Siapa yang mengutus itu? Yang mengutus siapa ini? Yesus ya. Ada Bapa, betul? Ada Roh kebenaran atau Roh Kudus, ya kan? Ini masih ada lagi yang keluar dari Bapa. Iya, ini siapa? Roh kebenaran, ya kan? Bersaksi tentang Yesus. Nah, ini satu ayat ini malah Tritunggalnya double. Oke, lanjut. Silakan, KPR. Ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 4 dan 5. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, di sini juga ada Yesus, Bapa, dan Roh Kudus. KPR 10 ayat 38.
Kisah Para Rasul 10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa, dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Ya, di situ ada Yesus, ada Bapa, ya Allah itu Bapa, dan ada Roh Kudus nih. Ada 3 toh. Lanjut, 2 Korintus 13 ayat 13. 2 Korintus pasal 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Tuhan Yesus. Allah Kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mantap ini ya, yang menyertai kita itu Allah Tritunggal, ya, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Luar biasa ya, siapa kita sampai Sang Pencipta itu menyertai kita. 3 pribadi lagi ya, mantap sekali. Berarti 9 dan 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ya, ada di sini ya, Kristus, ada Roh Allah, ada Bapa. Ya. Ya, satu lagi, 1 Yohanes 5 ayat 7. 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Ya, ya. Nah, apakah ini begitu jelas di PB? Apakah di PL nggak ada? Ada juga ya. Yesaya 61 ayat yang pertama. Ruah Hasem Adonai Alai Ya'an Masyak Adonai Oti. The Spirit of the Lord that is upon me, because the Lord that anointed me to bring good tidings and sebagainya. Nah, di sini ada ruah Adonai, ya. Kemudian ada alai, atasku, upon me. Ku ini siapa? Nah, ini ayat ini kan dibaca oleh Yesus ya, ini menuju kepada Yesus ya. Jadi ini Yesus, kemudian karena ada Tuhan, ada Lord, ada Bapa ini ya. Jadi 3 pribadi ini juga muncul dalam satu ayat, bukan hanya di PB, tapi juga di PL. Nah, ini Pak Kodek sudah bisa baca Ibraninya ini, karena pendek. Panjang-panjang pusing. Ani, WAB, Ehad, Ana, Tenu. Anahnu, ya. Anahnu, oke. Nah, ini aku, Ani, Wa'afi, dan Bapakku adalah satu ya. Makanya tadi itu satu dalam pengertian satu yang kompleks, satu yang majemuk ya, satu yang the compound unity itu tadi ya. Jadi bukan satu mutlak. Makanya aku dan Bapak adalah satu. Tidak berkata aku adalah Bapak, bukan ya. Dia juga tidak berkata Bapak adalah aku, tidak juga ya. Tapi I and the Father are one. Ani wa afi ehad anahnu. Kami ini satu. Nah, ini kalau bahasa Ibrani-nya, kami ini satu. Aku dan Bapak adalah satu ya. Jadi tidak, kalau paham Unitarian kan ya Bapak itu Yesus gitu ya. Makanya ayat ini sebenarnya tidak mendukung untuk itu ya. I and the Father are one. Bukan aku adalah Bapa, tapi aku dan Bapa adalah satu. Karena ehad tadi ya. Nah, Yohanes 5 ayat 18. Nah, monggo Pak Kodek, mau pilih Yunani atau bahasa Indonesia, silakan. Coba ya, saya coba nih baca Yohanes 5 ayat 18. Dia toftu un palon ezetun afton oi yodayoi apokteinai oti uf
monon, elu, to, sabaton, Allah, kai patera, idion, elege, ton theon, ison, eutof, poion, to, Tuh. theo. Oke. Nah, ini yang membuat orang Yahudi marah itu karena Yesus itu menyamakan diri dengan Allah. Ison, euton, menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Bapa. Gitu ya. Itu yang membuat orang Yahudi marah. Kamu itu cuma manusia kok menyamakan diri dengan Allah. Nah, kita ke Yohanes 1 ayat 1 ya. Ini sangat gamblang, sangat jelas di sini. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos. Ini pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nah, saya mau jelaskan tentang preposisi dalam bahasa Yunani itu ada preposisi seperti ini. Kata depan lah ya. Atau preposisi pros. Nah, ini preposisi. Ada huper, ada hupo, ada para. Nah, ini kata yang dipakai di sini preposisinya adalah pros. Jadi NRK pada mulanya hologos. Telah berlangsung ada firman itu ya, dan firman itu adalah atau telah berlangsung kalau literalnya. Pros ton theon, pros. Nah, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu firman itu bersama-sama dengan Allah. Coba kita lihat kata pros ya, preposisi. Pros. Nah, kalau preposisi dalam bahasa Yunani itu jadi gambar seperti ini ya. Kalau epi itu di atas persis. Nah, kalau di atas lagi huper. Kalau di bawah hupu. Kalau eis itu masuk ke dalam, kalau x itu keluar. Kalau dia, nah itu melalui ya. Nah, ini garisnya. Nah, apo di sini, para di sini ya. Apo itu keluar, tapi dari sini. Kalau X dari dalam sini keluar. N itu di dalam. Nah, pros. Nah, kalau kita lihat pros itu mengarah kepada. Nah, jadi kalau dilihat dari sini, prostonteon ya. Jadi firman itu sebenarnya pros berhadapan, mengarah kepada Bapa. Jadi berhadapan. Ini menunjukkan kesejajaran. Ya. Kesejajaran. Nah, contoh penggunaan preposisi pros itu di dalam 1 Korintus 13 ayat 12 ya. Prosopon, prosopon. Muka dengan muka. Nah, atau bahasa Ibrani itu panim el panim, face to face. Nah, itu pros salah satu penggunaan itu ya. Nah, karena itu Yohanes 1 ayat 1 itu sebenarnya ini ya. Logos itu pros dengan theos. Logos itu pros. Logos itu berhadapan. Nah, itu menunjukkan sebuah kesejajaran gitu ya. Berhadapan kalau dilihat dari ininya ya. Jadi kalau saksi Yehova itu bukan pros ya. Ini kalau saksi Yehova itu menurunkan Yesus menjadi seperti ini. Theos itu dia Allah sejati, ya, logos itu firman Allah ya. Dia di bawahnya theos. Nah, ini sebenarnya kalau begitu itu harusnya ini hupu. Jadi kai hologos and hupo tonteon. Nah, itu baru benar gambar seperti ini kalau itu hupo. Ya, tapi ini enggak. Kita lihat di sini itu bukan hupo tapi dia pros, ya. Jadi logos itu pros dengan theon, ini menunjukkan suatu kesejajaran. Nah, seringkali kan ini tidak dibahas. Biasanya dibahas ini theos ini ada artikel yang satu enggak ada gitu ya. Tapi tidak pernah dibahas tentang preposisinya itu yang digunakan. Ya. Nah, Filipi 2 ayat 6. Ini yang sering kita tahu ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap setara dengan Allah itu ya. Isa Theo. Tidak menganggap Isa. Isa itu ini ya. Agree, esmat, equal atau like. Nah, seperti atau equal, sama atau sejajar. Jadi Yesus itu adalah Isa dengan Theo. Yesus itu Isa dengan Theos. Yesus itu adalah ini equal, agree, esmat, like ya. Jadi bisa salah satu yang sesuai konteks. Nah, ya makanya diterjemahkan ini ya. Did not count equality with God a thing to be grasped. Jadi
Yesus itu dia adalah Isa dengan Theos. Equal, sama, sejajar, setara. Ya. Itu kata Isa itu nih, kata Isa, Isos ya. Ini contoh penggunaan kata Isa ini juga ada di Matius 20 ayat 12. Kata mereka, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan. Nah, mereka dengan kami yang sehari suntuk dan sebagainya. Jadi kata Isa itu jelas sekali nih, Filipi pasal 2 ayat yang ke-6. Yesus itu sama, setara, equal dengan Theos. Nah, jadi yang walaupun dalam rupa Allah, hos and morphe theou, huparkon, ya. Nah, dalam rupa Allah itu, jadi sejajar tadi ya, tidak ini Isa ini sejajar tadi. Nah, kemudian nanti kita akan lihat siapa yang menjadi manusia itu. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa logos itu cross dengan theos, sejajar. Tapi kemudian di ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia. Kaihu logos sark egeneto. Jadi yang jadi manusia itu bukan theos, bukan Bapa, gitu loh. Tapi itu adalah logos, firman yang menjadi daging, gitu ya. Nah, kalau Unitarian atau Vanes itu theos yang jadi daging. Jadi ini nggak sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14 ya. Yang jadi manusia itu adalah logos. Ya. Walaupun logos itu theos, tapi maksudnya bukan Bapa yang menjadi manusia ya. Ini pribadi yang kedua. Nah, Filipi 2 ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Kristus itulah yang menjadi manusia. Kristus yang equal dengan Bapa tadi, yang sejajar, yang sama, yang setara dengan Bapa, itulah yang menjadi manusia, ya. Jadi bukan Bapa yang menjadi manusia, bukan, tapi Kristus, Logos itu yang menjadi manusia. Tapi kalau versi Yohanes itu Bapa yang menjadi manusia, gitu. Itu versi Yohanes. Nah, Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan. Siapa yang dapat memberi hidup yang kekal? Ya kan? Kok Yesus ini bisa memberi hidup yang kekal? Apakah manusia biasa mampu memberi hidup kekal? Tidak ya, otomatis Yesus bukan manusia biasa karena dia mampu memberi hidup yang kekal. Apakah malaikat mampu memberi hidup yang kekal? Ada enggak petunjuk bahwa malaikat itu mampu memberi hidup yang kekal? Tidak. Tidak toh? Berarti Yesus itu ya memang Allah. Ya, Yesus itu Allah. Dia sejajar, dia setara dengan Allah gitu. Dia mampu memberi hidup yang kekal. Nah, yang kedua, ini lebih dahsyat lagi. Tak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Kenapa tidak ada yang dapat merebut ini? Berarti dia memiliki otoritas, punya kuasa yang tertinggi. Sampai nggak ada yang mampu merebut mereka dari tangan Yesus. Gitu. Jadi Yesus bukan manusia biasa. Kalau Yesus manusia biasa, dia tidak akan mampu memberi hidup yang kekal. Jelas tidak mampu, apalagi menjaga. Tak seorang pun dapat merebut mereka dari tangan. Wah, nggak bisa. Ya. Nah, lalu apakah Yesus hanyalah seorang manusia biasa, utusan menurut Yohanes 17? Dan ada dari saudara kita yang Muslim itu bilang begini nih. Bantahan Alkitab, Yesus bukan Tuhan. Untuk semua orang Kristen ya. Saya, kalian semua saudara-saudaraku, apa yang saya tulis dan kalian baca selama ini menyakitkan untuk kalian baca. Saya yakin, seyakin-yakinnya kalian pasti sangat marah. Saya malah ketawa ini, nggak marah ya. Akan tetapi mau gimana lagi, apa yang saya tulis itu apa adanya. Dan memang Yesus itu bukan Tuhan. Baca ini. Yesaya 49 dan sebagainya. Nah ini yang di Yohanes saja yang akan saya bahas ya. Simak apa kata Yesus, Yohanes 17 ayat 3-9. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jelas apa yang Yesus katakan pada ayat di atas, bahwa Allah yang benar itu satu dan Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Itu.
Jadi dia begitu yakinnya bahwa kita ini marah. Sebenarnya lucu-lucu aja ini, nggak pernah marah ya. Kita simak ayat ini justru menunjukkan bahwa Yesus itu Allah ya. Ayat ini nanti kita lihat. Misalnya kita simak dulu ini konteksnya ya. Pak Kodek bisa baca dulu konteksnya supaya saya agak menghemat energi. Ya, Yohanes 17 ayat pertama ke-1 ya. Demikian Sampai kata ke Yesus. 5 ya. Ya, sampai ke-5. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat yang kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula, ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ayat yang keempat, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Ayat yang kelima, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya, terima kasih. Nah, kalau kita melihat di ayat yang kedua ini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Ya, Giten haye olam. Nah, siapa yang memiliki kemampuan memberikan hidup yang kekal? Jadi Yesus ini mampu memberi hidup yang kekal. Kalau dia bukan Allah, lalu siapa? Kalau dia manusia biasa, mampu nggak dia memberi hidup yang kekal? Kemudian di ayat yang ketiga ini yang sering ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, nah, ini dalam bahasa Ibrani atau Yunaninya. Ini Yunani ini Ibrani. Elehem haye haula ledaat otka di atah Elohim levadek buet Yesua Hamasiah Aser Selata. Nah, memang ada kata mengutus itu ya. Tapi kita lihat, ini saya bertanya ini. Saya bertanya kepada yang bukan kelas Ibrani ya, yang kelas Ibrani sudah pernah saya tanya ya, yang belum pernah ikut kelas saya. Saya mau tanya ini. Hidup yang kekal itu mengenal siapa? Mungkin mewakili salah satu yang belum pernah belajar bahasa Ibrani dengan saya. Hidup yang kekal itu mengenal siapa dari teks ini? Ada yang mewakili? Yang bukan kelas Ibrani, yang kelas Ibrani sudah pernah. Kalau ada yang mau jawab, monggo. Yang belum pernah ikut kelas saya. Hidup yang kekal itu mengenal siapa? Selain Bu Maya, Pak Kodek, ya monggo, salah satu bisa mewakili. Tidak apa-apa salah. Cuma saya mau tekankan aja di sini. Ini Nuelo itu apakah saya kenal ini? Nuelo saya, Pak. Oh ya, coba. Mengenal. Hidup yang kekal itu mengenal siapa dari teks? Mengenal siapa dari teks ini? Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal siapa? Mengenal Allah. Udah, yakin jawabanmu? Iya, Pak. Yakin. Ya, yakin. Ya, 100 Anda salah. Salah, betul. Kenapa Pak salah? Ya, salah. Hidup yang kekal itu tidak cukup mengenal Allah. Mengenal siapa dengan siapa? Oh, Allah dan mengenal Yesus Kristus. Ya, itu yang nggak boleh dilupakan. You nggak bisa dapat hidup kekal kalau kamu tidak mengenal Yesus. Mengenal hidup yang kekal itu diperoleh ketika
kita mengenal Bapa dan Yesus. Jadi lihat ini kesejaran di sini. Ya enggak? Iya, iya. Kita mengenal Bapa dan Yesus, baru kita bisa beroleh selamat. Hidup yang kekal itu, ya. Bagaimana jika mengabaikan Yesus? Kalau kita hanya mau mengenal Allah saja tanpa mengenal Yesus nih, Anda akan jatuh seperti orang Yahudi. Roma 10 ayat 1 sampai 3, ya. Ini Pak Kodek bisa baca. Baik, Roma 10 ayat 1 sampai ayat 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ya, ini konteksnya. Paulus berbicara mengenai orang Yahudi. Orang Yahudi itu menolak Yesus. Mereka giat, ya. Mereka itu memelihara Sabat, puasa, ibadah, pokoknya untuk Allah itu yang terbaik lah. Tapi mereka menolak Yesus. Betul? Nah, apa yang dikatakan? Mereka sungguh-sungguh giat, tapi sia-sia sebenarnya, tanpa pengertian yang benar. Karena mereka menolak Yesus. Mereka tidak mau. Mereka berusaha membuat kebenaran mereka sendiri. Itu. Contoh lain, ketika kita hanya mau Allah saja, nggak mau Yesus. Yohanes 16 ayat 1 sampai 4, sampai 3. Yohanes 16 ayat 1 sampai 3. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ya, mereka tidak kenal siapa? Baik Bapa maupun aku. Yes. Jadi dua pribadi ini, ya kan? Kalau hanya mengenal Allah saja, melupakan Yesus, jadinya teroris. Ngerti? Ya kan? Mengenal Allah saja tanpa Yesus itu sia-sia, itu kebenaran sendiri. Nah, sekarang itu ayat yang kelima saya bahas ya. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki dari dirimu sebelum dunia ada. Perhatikan nih. Sebelum dunia ada, Yesus itu sudah ada. Ya, dia sudah memiliki kemuliaan sebelum dunia ada, ya. Wow. Kalau Yesus itu hanya manusia biasa, mungkin enggak dia punya kemuliaan sebelum dunia ada ini. Yesus itu sebelum dunia ada, itu dia sudah punya kemuliaan. Karena dia adalah pencipta gitu loh. Yesus itulah yang menciptakan. Yohanes 1 ayat 3, segala sesuatu dijadikan oleh dia, panta di auto egeneto, kai koris auto egeneto aude egeneto. Tanpa dia, tidak ada satu pun yang telah jadi. Yesus itu pencipta, dia udah punya kemuliaan. Nah, kemuliaan tadi dalam bahasa Yunaninya itu para, ya, di sini preposisinya maksud saya. Nah, ini ya, para soi, with you, before the word was. Nah, ini jadi para itu kan di sini nih, para, ya, di samping. Jadi Yesus itu sudah punya kemuliaan. Ya, kemuliaan Bapa, ini kemuliaan Yesus itu para di samping. Jadi Yesus dan Bapa itu sejajar. Itu. Yesus dan Bapa itu sejajar ya. Sebelum dunia ada, Yesus nggak ada, Bapa juga ada. Yesus mencipta. Oke. Nah, kaita ema pantas sa esti kaita esa ese. Nah, Yohanes 17 ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Sekarang saya mau tanya ini, siapa berani berkata kepada Allah begini? Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Ayo, siapa yang berani ngomong seperti ini? Hanya Yesus. Nah, ya, kalau yang awal sih boleh ya, segala milikku adalah milikmu, segala milik itu milik Tuhan, oke. Tapi miliknya Bapa itu milikku. Wah, tidak bisa ini. Ini hanya selevel saja. Ya, kenapa Yesus bisa ngomong begitu? Karena dia dan Bapa itu satu, kemuliaannya juga sudah ada sejak semula, gitu ya.
Nah, kalau kembali ke teks ini ya, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, dalam konteks ini memang Yesus itu aposteilas, diutus itu artinya itu ada misi. Ya, misi itu sebenarnya the word mission is derived from the Latin, dari bahasa Latin missionimus yang berarti act of sending, jadi pengutusan. Itu sebenarnya dalam bahasa Yunani aposteilas, pengutusan. Yesus menjadi manusia untuk sebuah pengutusan, untuk sebuah misi. Misinya apa? Nah, ini ya. Jadi Yesus itu Bapa dan Logos itu, Logos yang jadi manusia, Yesus Firman itu yang jadi manusia untuk sebuah misi. Misi apa? Misi penyelamatan. Nah, ini ya. Ini Yohanes 3 ayat 16 ya. Fotoskar ekapesan oteoston kosmo. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh soen aionion, hidup yang kekal gitu loh. Jadi ada misi. Yesus jadi manusia itu misi, ada misi. Nah, supaya apa? Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias Anak Allah dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Nah, ini dalam konteks Injil Yohanes. Yohanes itu memaparkan siapa sih Yesus itu? Oh, Yesus itu dulunya itu pros tonteon, dulunya itu dia bersama berhadapan dengan Allah, lalu dia menjadi manusia dalam konteks misi keselamatan. Karena itu saya tulis ini, buku ini, ya kira-kira begitu bahasa gampangannya. Supaya kamu percaya bahwa Yesus itu Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu beroleh hidup dalam namanya. Tujuannya supaya satu, kita ini diselamatkan. Jadi konsep Tritunggal itu, Tritunggal Kristen ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Jadi satu, Esa itu satu, tapi satu kesatuan. Di situ ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Makanya kalau orang Arab yang Kristen biasanya berdoa Bismil Abi wal Ibni wal Rohul Kudus Allahu Wahid Amin. Ya, Ilahu Wahid Amin. Dengan nama Bapa, Putra, dan Roh Allah yang ketiganya Esa itu ya. Kira-kira begitu. Nah, kalau Tritunggal yang ditolak Quran sebenarnya ada di Al-Maidah ayat 116. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan selain Allah. Jadi Tritunggal yang ditolak Quran sebenarnya Yesus, Maria, dan Bapa. Gitu. Ya, bukan Tritunggal yang Alkitabiah, Bapa, Firman, atau Putra, dan Roh Kudus. Nah, keselamatan kita itu juga adalah karya Allah Tritunggal. Itu keselamatan Allah kita adalah Allah Tritunggal ya, Allah yang Esa tapi tiga pribadi. Misalnya saya singkat ya karena waktunya habis. Efesus 1 ayat 3-14. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita dan seterusnya di ayat yang keempat, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Nah, ini Bapa memilih, Ia telah menentukan, Bapa itu juga menentukan. Nah, di ayat 7, di dalam Dia dan oleh darahnya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Nah, Yesus yang melaksanakan pengorbanan itu. Jadi Allah memilih, Allah menentukan, itu Bapa, lalu Yesus itu yang mati ya, melaksanakan karya penyelamatan itu. Kemudian terakhir Roh Kudus di ayat yang ke-13 dan 14 itu. Ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh keseluruhan, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi begitu ya. Allah yang Ehad, Esa itu satu, tapi bukan satu yang mutlak seperti Kleren, tapi satu kesatuan. Di mana kita sudah dapatkan data, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, Firman itu ya yang menjadi manusia untuk tugas misi penyelamatan itu. Nah, Roh Kudus itu memeteraikan dan menjamin kita selamat. Baik, itu yang saya sampaikan. Waktunya sudah habis ya. Tapi intinya saya harap dapat ditangkap ya. Tidak tahu kalau yang masuknya di tengah-tengah apakah paham atau tidak, saya tidak tahu ya. Kalau dari awal mungkin bisa memahami. Oke, silakan Pak Kodek. Ya, demikianlah materi yang disampaikan oleh pengajar kita malam hari ini, yaitu Pak Dwi, dengan tema kupas tuntas Trinitas ya. Untuk minggu depan mungkin ada waktunya lagi kita akan bersama dengan Pak Dwi dalam pengajaran tentang tema yang berikut yang lebih menarik. Makanya malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan
bahwasanya kita sudah mendapatkan pengajaran tentang Trinitas. Baiklah, berikutnya akan ada seorang ibu yang akan membawakan atau mengangkat lagu pujian, lalu nanti doa. Kami mintakan Pak pengajar kami, Pak Dwi, yang membawa dalam doa. Silakan Ibu yang akan mengangkat pujian. Sebelumnya saya mau ingatkan teman-teman ya, bahwa kita di sini di Zoom WAFM, setiap Kamis malam jam 7 ada kelas bahasa Ibrani bersama Pak Dwi. Ya, silakan ikut bergabung dengan kami jam 7. Ya, kita angkat satu pujian. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana indah telah kau siapkan bagi masa depan penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua baik, teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Silakan Pak Dwi. Baik, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, sungguh kami bersyukur Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang transenden, tapi Engkau juga Allah yang mengasihi kami, bahkan mengutus Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus untuk menebus kami, menyelamatkan kami, sehingga kami punya pengharapan akan kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran malam ini. Memberkati setiap kami yang mendengar. Biarlah bertambah-tambah kami, hikmat kami, bukan untuk kesombongan kami, tapi supaya kami lebih mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri kelas ini dalam nama-Mu yang berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat.